Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam kali warahmatullahi. ini, saya akan memperlihatkan hasil belajar saya tentang website point of sale ini. Seperti yang kemarin saya bilang, saya telah mengganti halaman loginnya, yang dimana sekarang sudah lebih gampang, yang dimana kita harus memasukkan email dan password. Coba kita reload. Maka ada sedikit animasi ketika kita ingin memasukkannya. Terus saya telah mengganti fontnya. Di sini dia menggunakan font yang lebih bagus lagi. Terus kita coba lagi yang kayak kemarin mengetes kalau kita masukkan email yang tidak terdaftar seperti ini. Dan ini juga telah responsif. Dia akan mengikuti bagaimana layarnya. Seperti ini, ini. Oke, lanjut di bagian dalamnya. Saya login dulu sebagai admin. Oke, setelah kita masuk di bagian master data itu ada yang baru seperti kategori dan produk. Di kategori ini yang barunya adalah kita sudah bisa menambahkan kategori baru dan mengedit dan menghapusnya, dan ini ada tabel data. Kita bisa mencari datanya. Jadi apa yang kita cari di sini pasti akan muncul di bawahnya. Lanjut, saya akan membuat kategori baru. Sini saya akan memberi nama belajar IT. Terus kayak contohnya seperti ini. Terus kita save. Maka akan muncul toast, dan dia masuk di bagian data kategori ini. Terus ini ada pilihan, kita bisa mengedit atau menghapus. Kalau mengedit, maka dia akan mengambil data yang tadi terus dimasukkan ke sini. Jadi tidak kosong. So, kita save, dan dia muncul di atas seperti ini. Ini telah terupdate datanya. Lanjut, di sini ada delete. Ketika kita mengkliknya, maka akan muncul tos peringatan seperti ini. Kalau kita hapus, dan juga muncul tos yang bilang data berhasil dihapus. Lanjut di bagian produk. Di sini ada data produk yang kita harus bikin. Yang pertama juga sama kayak tadi, ada produk baru. Opsinya seperti kita ngeditnya dan menghapusnya. Jadi saya akan coba membuatnya dulu. Nama produk, terus kita harus memilih kategori, harga jual, dan harga beli pokok. Terus sini ada produk aktif atau tidak. Jika kita tidak mengaktifkannya, maka akan muncul seperti ini. Terus kalau kita mengaktifkannya, akan beda tampilannya. Dia akan seperti oh, ini karena sudah ada. Oke. Oke, data berhasil tersimpan. Jadi itu tadi di sini produk aktifnya. Kalau kita nyalakan maka akan seperti ini, dan kalau tidak dinyalakan seperti ini. Terus ada opsi yang kedua, ada kita bisa mengedit sebuah produk, data produk, seperti mengubah kategorinya, mengedit nama produknya, dan lain-lainnya seperti stok minimal, persediaan, dan beli pokok. Kita juga bisa mengganti produknya aktif atau tidak. Jadi sini saya akan mengaktifkannya, dan datanya juga berhasil diubah seperti ini. Mungkin itu saja. Ada tanggapan? Oke, Bismillah. Ini sudah istilahnya CRUD operationnya sudah selesai semua kan? Jadi sudah bisa tambah
di dua kategori, dua menu ini, kategori dan produk sudah bisa tambah dan create CRUD operation sudah diimplementasi secara sepenuhnya. Dan kalau bisa kita hafal ini apa namanya? Apa bahasa Indonesianya? Patternnya kita hafal, istilahnya beginian ini banyak sekali didapat di industri begitu. Jadi usahakan kita tahu caranya tuh buat misalkan ini masuklah ke misalkan mau buat aplikasi desa, ini beginian kita bisa terapkan di sana begitu. Jadi istilahnya one size fits all begitu istilahnya tuh. Jadi kita pahami ini semua tuh bagaimana caranya tambah menu, tambah apa namanya? Ini kan sudah terhubung dengan SQL kah? Iya, iya Kak. Nah, ya, itu sudah terhubung dengan SQL. Terus kita bisa apa namanya? Buat CRUD-nya. Nah, ini istilahnya sudah baseline yang dipakai di industri begitu. Kalau kita bisa kembangkan lebih dalam seperti misalkan tambah bagian dashboard untuk coba kan kita tadi cek bagian dashboard itu bisa untuk menampilkan data yang ada di dalam master data begitu untuk misalkan seperti chart atau summary kan. Iya, Kak. Terus tadi sudah ada juga notifikasi kalau misalkan error kah atau belum kelihatan kalau errornya. Yang kelihatan tadi kalau berhasil ditambahkan. Usahakan juga semua yang berhubungan dengan itu. Coba bisa kita trigger error kira-kira. Ini Kak, ada Nah, error. itu sudah bagus ya. Oke. Sudah ada istilahnya error handling kan. Terus tadi custom autentikasi, halaman autentikasinya sudah bagus tadi. Kemarin kan masih bawaan tuh, stok bawaan begitu. Iya Kak. Saya tidak terlalu ya. Kemarin ini sudah ada juga error handlingnya. Terus apa lagi? Nanti ini kedepannya bagaimana? Kita mau expose API-nya kah atau bagaimana? Mau buat Atau halaman belum? indeksnya Kak, untuk tampilkan ini nanti data-data Halaman apa? indeks. Halaman indeks begitu. Oke, oke. Jadi mau ini data-data mau di begitu, mau ditampilkan di halamannya sendiri begitu. Iya Kak. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, ini usahakan kita kalau bisa ini bagaimana kanunya? Kita nonton tutorial Iya, nonton dulu. ya. Kalau bisa toh, kalau sudah ini proyek selesai, kita buat sendiri tanpa tutorial supaya kita tanpa tutorial maksudnya di sini jangan kita istilahnya nonton kerja. Boleh lihat tutorial kalau misalkan ada lupa beberapa bagian yang kita kurang paham itu kita bisa kembali lagi rujuk ke tutorialnya. Kenapa penting? Karena ini istilahnya krusial ini apa? Kemarin itu ada proyek dari Telkom hampir sama begini. Istilahnya kita buat sebuah panel admin yang dimana kita bisa yang dimana di dalamnya ada CRUD operation. Jadi nah kita lihat di samping itu kiri kan ada kategori, ada produk. Nanti itu kalau misalkan apa namanya study case yang lebih mendalam itu bisa sampai 10 halaman atau 20 halaman di sini kan. Dan ada halaman yang istilahnya dia baku connect lah satu sama lain toh dan ada kategori halaman dan sebagainya macam. Jadi usahakan ini dalami kan supaya istilahnya jangan pindah sebelum kita bisa pahami ini kan. Ini apa namanya? Sudah bagus ini anunya. Hasil yang kita buat ini. Iya, Kak. Terus apa lagi? Apa lagi? Oh ya, kalau itu ini kan kalau beginian biasa yang akses kan admin atau Iya. operator toh. Mereka biasanya pakai di laptop. Cuman kemarin sempat pas kami kerja proyek yang sama seperti ini, itu
selalu ditanya mengenai apa bisa akses di HP begitu. Ah, coba bisa kita apa namanya? UI-nya apa sudah responsif atau belum? Ya, betul. Itu kemarin salah satu kasus itu mereka apa namanya ada klien yang marah karena banyak errornya di HP begitu. Padahal sudah bagus sebenarnya di tampilan laptop, tapi pas di HP mereka lihat ada yang salah. Di situ mereka jadi apa namanya? Bisa juga. Nah, ini sudah bagus kulihat. Coba masuk ke master data dan oke, ini sudah bagus. Kategori baru coba. Oke. Mantap, mantap. Jadi usahakan setiap kali buat aplikasi itu kita buat dulu ininya, kita buat dulu mobilenya begitu istilahnya toh. Jadi baru nanti belakangan itu baru buat si desktopnya. Apa lagi ya? Tunggu dulu. Toast notification ke Oke, itu aja mungkin. Ada kendala? Tidak ada juga. Alhamdulillah aman. Oke, Saya tutup. sudah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.